Tabay salamat, lingon na latay, salam sujud, kerene melempang, Om Swastiastu. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang fungsi bimbingan dan konseling serta prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Ya, kita langsung mulai. Bimbingan dan konseling. Sebelum membahas fungsi bimbingan dan konseling di sekolah, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Sebagai individu, mahasiswa memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan seperti kemampuan berkreasi, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Namun, di sisi lain, sebagai individu yang berintegrasi dengan lingkungan siswanya, siswa juga tidak dapat lepas dari masalah. Nah, menyadari hal itu, siswa perlu bantuan dan bimbingan dari orang lain agar dapat bertindak dengan cepat, tepat, sesuai potensi yang ada pada dirinya. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keseluruhan kehidupan seorang siswa. Sebelum merujuk kepada pembahasan tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, sedikit mengingatkan tentang apa sih bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk bertujuan agar individu dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai kemampuannya. Ya, lanjut. Secara etimologis, kata bimbingan adalah terjemahan dari guidance dalam bahasa Inggris yang memiliki arti menunjukkan kemampuan membantu. Sementara menurut istilahnya, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Nah, sedangkan konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang memiliki arti menyerahkan atau menyampaikan. Secara umum, konseling dapat dimaknai sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, pembimbing, dan konselor kepada individu yang mengalami masalah. Kemudian dikutip dari laman itjen.kemdikbud.go.id, para ahli menyampaikan beberapa pendapat mengenai bimbingan dan konseling. Menurut Abu Ahmadi, berpendapat bahwa bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada individu, ya individu itu dimaksudkan oleh sebagai peserta didik, agar mengembangkan diri secara optimal melalui potensi yang dimiliki dan memahami diri, lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik lagi. Ya, kemudian menurut Bimo Walgito mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sedangkan konseling, menurut Jones, berpendapat bahwa konseling merupakan suatu hubungan potensial antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individual atau seseorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang. Dari semua pendapat yang telah disebutkan, dapat dirumuskan dengan singkat bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pembantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah dihadapi oleh siswa.
serta memanfaatkan potensi yang ada pada diri dan sarana agar individu atau kelompok individu dapat memahami diri sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal. Konseling BPK Penabur Jakarta.or.id. Tujuan dari bimbingan dan konseling secara khusus untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada aspek pribadi sosial, yang kedua aspek belajar akademik, yang ketiga karir. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling terkadang tidak mendapatkan perhatian dari para siswa. Padahal bimbingan dan konseling ini juga ikut berperan dalam perkembangan di sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman. Membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya, fasilitasi. Memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu penyesuaian. Peserta didik dapat menyesuaikan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Dan selanjutnya yaitu penyaluran. Membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Selanjutnya yaitu adaptasi. Membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Selanjutnya itu pencegahan atau preventif. Mengatasi berbagai masalah yang terdapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Selanjutnya itu perbaikan. Memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, perasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat dan pada tindakan yang produktif dan normatif. Selanjutnya yaitu penyembuhan atau kuratif. Pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selanjutnya pemeliharaan. Membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya agar penurunan produktivitas diri. Dan yang terakhir yaitu pengembangan. Kita lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Untuk itu, program bimbingan harus sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ya, kita telah sampai ke penjelasan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Selanjutnya, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan yang di dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan perkembangan dan pada penyembuhan. Dan yang terakhir ialah bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah, madrasah, sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Baik.
Baiklah teman-teman dan juga dosen yang memeriksa video ini yang berjudul Pengertian Bimbingan dan Konseling serta Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling. Semoga kita diberikan rezeki yang melimpah dan umur yang panjang. Dan video ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sai.